Retail is detail. Pernah dengar dong istilahnya? Jadi di retail ini banyak banget hal-hal detail yang bisa, kudu, perlu Anda pelototin biar bisnis Anda makin mantap. Nggak boncos, apalagi sampai tutup. Tapi pertanyaannya dari sekian banyak hal-hal detail ini, ada nggak sih hal-hal yang penting banget buat kita perhatiin? Kita akan bahas di video ini. So, pastiin kalian stay tune sampai habis. Pertama-tama, salam kenal dulu buat Anda yang baru di channel ini. Salam kenal dulu, saya Albertan. Dan di channel ini kita akan banyak belajar bareng mengenai hal-hal menarik banget dalam bisnis dan startup. Mulai dari marketing, inventory, finance, purchasing, juga recruitment. Dan sesuai di intro tadi, kali ini kita akan ngebahas soal 3 analisa yang paling penting banget di bisnis retail. Biar bisnis retail Anda makin mantap. Which are buying power dan Trano, Pareto customer, dan Pareto inventory. Alright, langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, buying power dan Trano. Buying power atau biasa disebut dengan basket size ini itu mengindikasiin rata-rata besaran nilai pembelian per transaksi per customer Anda. Kalau Trano itu singkatan dari transaction number atau jumlah transaksi. Itu nunjukin jumlah atau frekuensi pembelanjaan customer di bisnis Anda dalam periode waktu tertentu. Jadi anggap misalnya di hari kemarin customer A bertransaksi sebesar Rp100.000. Customer B bertransaksi sebesar Rp75.000. Customer C belanja Rp125.000. Berarti ada 3 yang berbelanja di toko Anda. So, jumlah Trano harian Anda kemarin adalah 3 orang. Dan rata-rata buying power-nya ya berarti Rp100.000 tambah Rp75.000 tambah Rp125.000 dibagi 3. Jadinya Rp100.000. Buying power sama Trano ini fungsinya biar Anda bisa analisa. Yang kurang dan punya potensi buat dinaikin di bisnis Anda sekarang tuh apanya? Banyakin pembelian per customer atau banyakin customer yang belanja? Fokusnya yang mana dulu nih? Ingat, different objective pasti different strateginya. Yang kedua, Pareto customer. Oke, kalau soal buying power sama Trano dari seluruh customer udah kita bahas. Sekarang kita akan bahas mengenai Paretonya, which is Pareto customer. Rumus Pareto itu juga dikenal sebagai rumus 80-20. Jadi kalau dalam konteks retail, Anda bisa analisa siapa aja sih customer yang paling banyak belanja di toko Anda. Caranya ya, kalian coba masukin data pembelian masing-masing customer Anda. Terus tambahin buying power-nya, sama Trano atau jumlah transaksinya. Anggaplah kayak gini. Kalau Anda punya software khusus yang bisa ngitung Pareto, ini bisa dipakai. Tapi kalau nggak ada, di Excel aja juga cukup. Jadi dari data sales ini, Anda sort by jumlah pembelian per customer. Sama jumlahin satu persatu jumlah pembeliannya di kolom ini. Terus Anda cek, mayoritas dari total penjualan Anda, sekitar 80%, pasti datangnya dari sebagian kecil customer Anda. Paling sekitar 20-30% customer Anda. Nah terus, kan Anda udah tahu nih, soal buying power sama Trano tuh tadi di poin sebelumnya. Ini bisa nih, diterapin ilmunya buat analisa ini. Coba dicek aja. Buying power dari masing-masing customer ini tuh berapa sih? Terus dibandingin sama average buying power dari seluruh customer Anda. Sama di Tranonya, Anda juga bisa analisa. Apakah mereka belanja sering atau malah customer lain juga belanja lebih sering dari mereka. Tapi pembeliannya per transaksinya lebih kecil. Pareto customer ini fungsinya biar Anda bisa fokusin strategi marketing. Kayak loyalty program, special treatment ke customer-customer penyumbang sales terbanyak ini, atau apapun. Ini penting loh. Apalagi kalau budget marketing Anda limited banget. Anda bisa fokusin strategi marketing dengan budget yang limited ini ke customer-customer yang emang udah loyal sama Anda. Jadi bisa bener-bener efektif dan efisien banget. Tuh, kan udah loyal. Ngapain kita spend budget marketing lagi? Kan dia emang udah customer kita. Mereka emang customer Anda. Loyal lagi. Cuman ingat beberapa hal. CAC atau Customer Acquisition Cost atau biaya buat nyari customer baru itu jauh lebih mahal dari pertahanan customer. Plus, hasil riset juga bilang, mayoritas customer yang puas dan ngelakuin repeat order bakal belanja jauh lebih banyak dari pembelanjaan mereka sebelumnya. So, kalau Anda bisa pertahanin 20% customer utama tadi aja, sales Anda pasti bakal naik tinggi banget. Or at least, Anda bisa maintain 80% sales Anda. And yes, ini artinya Anda perlu data customer. That's why penting banget buat ngebikin database customer atau membership. Jadi bisa di-trace datanya. Oke, indikator penting ketiga yang perlu diperhatiin adalah Pareto inventory.
Ini mirip konsepnya sama indikator Pareto customer tadi. Tapi yang Anda analisa kali ini bukan customer-nya, tapi inventory Anda. Jadi Anda bisa list down penjualan per SKU di bisnis Anda. Misalnya kayak gini. Ini periodenya bebas ya, tergantung Anda butuh analisanya per apa. Bisa per bulan, bisa per quarter, atau bisa juga per semester. Kalau udah, Anda sort dari besar ke kecil. Oke, terus penjualan ini Anda jumlahin satu persatu, kayak di Pareto customer tadi. Terus totalin dan cari 80%-nya. Nah, abis itu, kalian cek inventory apa yang nyumbang paling gede ke penjualan Anda. Kalau dilihat di sini, jadi yang masuk penyumbang terbesar ya ini. Data ini penting banget buat Anda. Jadi Anda bisa pastiin SKU apa yang di dalam inventory Anda yang mesti dipastiin Anda. Dan make sure ya, ketersediaannya mesti ada di atas average sales Anda dan ditambah sama buffer. Ini biar Anda nggak lost sales gara-gara barang yang dicari sama customer nggak ada. Belum nyampe ke tempat Anda. Atau belum ada order atau apapun. Kan sayang banget ya, kalau customer udah mampir ke bisnis Anda, barang yang dicari kosong. Kadang-kadang cuman gara-gara barang utama yang dicari nggak ada, customer bisa loh nggak jadi beli sama sekali. So, biar sales Anda juga maksimal, pastiin inventory Anda tetap available. Apalagi yang favorit dan sering dicari sama customer. Alright guys, jadi itu dia 3 analisa penting yang perlu kalian lakuin kalau Anda punya bisnis di bidang retail. Yes, ada banyak analisa lainnya. Tapi again, based on my experience, 3 analisa ini pentingnya banget. Sayangnya, sering banget para founders yang nggak lakuin analisa-analisa penting tadi. Jadi misalnya, pas salesnya turun, langsung tembak. Wah, inventory-nya kurang lengkap nih. Terus nambah SKU sebanyak-banyaknya. Bukannya makin naik, malah turun lagi salesnya. Nah, tadi kan Anda udah belajar ya, belajar Pareto inventory. Ini mungkin gara-gara SKU yang ditambah, bukan SKU yang dicari customer. Malah jadinya budgetnya nggak cukup buat nambah SKU favorit yang justru dicari sama customer-nya. Sayang banget kalau kayak gitu. Expense nambah, sales malah turun. So, kalau Anda masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen di bawah ini biar kita bisa diskusi bareng. Last but not least, thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye-bye!